Nah, kawan Puan, kali ini saya langsung saja sudah ditemani oleh seorang narasumber inspiratif yang akan berbagi kepada kita semua untuk berani bersuara. Yang bergabung bersama kami nantinya adalah Mbak Inaya Wahid, aktivis gerakan sosial, penulis, aktris seni, teater, dan TV. Sebelumnya boleh ditampilkan oleh tim panitia, tim para puan untuk menyampaikan kurikulum vitae-nya. Seperti yang kita ketahui, kawan puan, Mbak Inaya Wulandari Wahid ini adalah putri bungsu dari Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, yang mana memang sudah merupakan seorang aktivis gerakan perempuan yang memang pasti sudah kita kenal ya, wajahnya sudah ada di dunia entertain sudah lama dan prestasi-prestasinya tentu yang membuat namanya harum meskipun berasal dari karpet merah warisan daripada presiden yang keempat, namun untuk suara-suara, untuk perannya sebagai seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu tidak mengendurkan dirinya untuk katakanlah untuk bermalas-malasan, tapi lebih peduli dan lebih caring terhadap isu-isu terkini di tengah lingkungan masyarakat. Dengan jiwa sosialnya, Inaya Wahid mendirikan organisasi pada tahun 2006 yang bernama Positive Movement yang fokus mengajak anak muda untuk menjadi pribadi yang bahagia, tenang, seimbang, dan utuh. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja sapa Mbak Inaya yang sudah bergabung secara daring di Kongres Para Puan Nusantara hari ini. Selamat siang Mbak Inaya, salam sehat selalu. Apa kabar? Hai Kak Valen, hai semuanya. Apa kabar? Iya, pandemi sudah 2 tahun. Positifnya adalah mungkin sekarang berangsur-angsur pembatasan akan sudah melakukan pelonggaran begitu ya. Tapi memang kita harus semangat bahwa pandemi ini kita bisa lalui bersama. Jadi pertanyaannya, gimana nih pandemik selama ini nge-treat Mbak Inaya? How's pandemic treats you until now? Kayak roller coaster hidupku gara-gara pandemi. Naik turun ya. Iya, Oke, naik tapi turun. sebelumnya terima kasih Mbak Inaya sudah meluangkan waktu untuk berbagi pemikiran, untuk sama-sama sharing cerita. Yang paling penting adalah memberikan semangat Kartini, karena kemarin kita baru saja memperingati Hari Kartini. Boleh satu pertanyaan dijawab singkat saja, bagaimana Mbak Inaya memaknai Kartini saat ini? Kartini itu, Kak Valen, Kartini itu dia nggak jadi kayak gitu, kayak sekarang, jadi keren dan jadi viral di mana-mana. Itu bukan karena dia pakai kebaya ya. Jadi saya suka agak bingung kalau kemudian pas tiap hari Kartini kita semua terus kemudian foto pakai kebaya. Kartini itu bukan soal kebayanya. Kartini itu kalau saya mau mengambil apa sih yang penting dari Kartini, yaitu pertama adalah dia membaca, itu yang penting. Jadi kalau kita mau nulisin Kartini, baca. Dia bisa jadi kayak gitu semua karena dia rajin baca. Itu satu. Yang kedua, karena dia menggunakan privilege-nya. Semua orang sering ngomong, ih dasar kamu anak privilege gitu ya hari ini. Tapi Kartini menunjukkan dengan sangat jelas ke kita semua bahwa apa yang dia lakukan nggak mungkin bisa berhasil kalau dia nggak punya privilege itu. Bahwa dia dengan sebagai seorang ningrat, betul memang dia harus jadi istri ketiga, betul. Tapi bagaimana dia kemudian mengubah itu, membuat itu sebagai tawaran bahwa oke, saya akan pakai ini untuk mengembangkan perempuan-perempuan lain, untuk memberdayakan perempuan-perempuan lain. Jadi kita lihat yuk privilege kita apa, terus kita pakai buat kebaikan yang lebih besar. Itu sih. Oke, berarti katakanlah kalau misalnya Kartini dulu di tengah terbelunggunya segala keterbatasan dan tradisi aja bisa hidup lebih maju, bisa memperjuangkan kebebasan berpendidikannya, tentu saat ini kita harusnya bisa lebih ya, Mbak Inaya? Ya, betul. Oke, Mbak Inaya, untuk sesi diskusi kita kali ini topiknya atau temanya tentang perempuan dan harapan. Nah, tumbuh di keluarga dengan warisan nama besar di Indonesia, seperti apa sih kebebasan bermimpi Mbak Inayah dulu hingga saat ini sampai akhirnya kita sudah mendengar bahwa nama Inayah itu adalah bukan nama orang asing lagi. Oke, gini. Oh ya, pertama-tama saya juga lupa ngucapin. Selamat Hari Kartini semuanya, para puan yang ada di sini hari ini dan para laki-laki hari ini semuanya. Selamat Hari Kartini, selamat Hari Kak Valen dan happy birthday para puan. Gini, kalau saya bisa hari ini kayak gini, saya nggak akan bilang ya bukan karena nama besar saya, bohong.
Itu sih nggak mau ngaku. Kalau ada orang terutama yang kelompok privilege ngomong kayak gitu, jangan dipercaya. Karena jelas ada kontribusi privilege-nya. Tapi poin saya bukan itu. Poin saya gini, saya sangat bersyukur, saya sangat saya sangat beruntung karena saya lahir di keluarga, di orang tua yang memang membebaskan saya untuk bisa ngapa-ngapain, untuk membolehkan saya bisa menjadi apapun yang saya mau. Gitu. Nah, ayah ibu saya itu adalah dari kelompok difabel. Ayah saya nggak bisa lihat. Ibu saya nggak bisa jalan. Ibu saya pakai kursi roda. Beliau mengalami kecelakaan waktu saya masih SD. Tapi yang mereka lakukan setiap hari menunjukkan ke saya nggak akan bilang mereka keterbatasan, karena difabel itu bukan keterbatasan. Difabel itu hanya perbedaan kemampuan. Tapi mereka menggambarkan pada saya bahwa kita bisa kok jadi apapun yang kita mau. Nah, spirit itu, sense itu, ayah saya selalu bilang bahwa beliau selalu mengutip pernyataannya Nabi Muhammad bahwa ya sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi itu yang beliau lakukan. Jadi saya dari kecil nggak dibilangin, kamu bisa jadi apapun loh yang kamu mau. Tapi orang tua saya menunjukkan hal tersebut. Orang-orang sekeliling saya menunjukkan hal tersebut. Jadi saya belajar dari kecil bahwa saya bisa jadi apapun yang saya mau. Oke. Nah, tadi mungkin kalau misalnya Mbak Inaya sempat lihat permainan menti.com yang dikeluhkan sama kawan Puan di sesi diskusi Zoom meeting hari ini, itu banyak banget orang yang belum bisa menceritakan mungkin kegundahan hatinya kepada orang-orang di sekitar. Dalam hal lain adalah belum memiliki ruang aman untuk bersuara. Nah, pemikiran Mbak Inaya sendiri, kenapa sih ruang aman hingga saat ini di tengah zaman yang serba modern ini masih sulit tercipta? Iya, karena memang banyak orang yang punya kebutuhan supaya kita tidak punya ruang aman. Keras ya? Iya dong. Keras ya? Oke. Lanjut Mbak Inaya. Jelas bagaimana banyak kelompok-kelompok yang merasa terancam karena kalau perempuan punya ruang aman, punya ruang lebih gitu. Padahal kami bukan ancaman, kita bukan ancaman gitu. Ketika kita bilang kesetaraan, itu tidak sedang mengatakan bahwa kalau kita setara, kelompok lain akan lebih rendah. Karena kalau ada yang lebih rendah namanya bukan setara. Gitu. Jadi nggak ada yang lebih rendah. Setara ya setara. Dan setara itu mensyaratkan perbedaan. Gitu. Jadi kita beda, tapi kita setara. Gitu. Nah, tapi banyak kelompok yang kemudian sudah merasa nyaman, sudah merasa enak. Saya nggak sedang bilang bahwa kelompok itu pasti laki-laki, tidak. Karena banyak perempuan yang juga memiliki pemikiran tersebut. Saya selalu bilang itu kelompok yang kayak gitu adalah kelompok yang patriarkal, dan patriarki tidak punya jenis kelamin, tidak punya gender. Banyak perempuan yang patriarki. Nah, jadi kelompok-kelompok ini ngerasa bahwa kalau perempuan berdaya dan setara, maka mereka akan menjadi ancaman. Jadi nggak usah dikasih ruang aman. Gitu. Kita cut aja. Dan itu faktanya sudah banyak. Hasil penelitiannya banyak. Saya nggak bisa ngomongin di sini karena panjang banget itu. Nanti itu harus jadi pembahasan sendiri. Tapi faktanya sudah banyak kajian tentang hal tersebut. Itu bisa di-googling, bisa dipelajari di mana-mana. Nah, itu satu. Jadi memang nggak dikasih ruang aman. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai perempuan, ada teman saya pernah dalam satu forum kayak gini ketika bicara soal perempuan, soal Hari Kartini tahun lalu, ada yang nanya gini, saya nggak percaya tuh ada yang namanya sister, support sister, buktinya perempuan tuh malah saling jatuhin, tuh lihat aja tuh gerbong perempuan tuh di kereta, gitu, atau hal-hal yang lain. Saya bilang, ya itu realita, ada perempuan-perempuan yang menjatuhkan perempuan lain, tapi realita juga nggak bahwa ada perempuan yang support perempuan. Realita. Iya, realita. Dua-duanya ada. Sekarang pertanyaan saya, mau realita yang mana yang kita gedein?
Kalau saya lebih memilih untuk mengamplifikasi, saya lebih memilih untuk membesarkan realita bahwa perempuan bisa support perempuan. Salah satunya dengan membuat ruang aman buat para Mbak perempuan Inaya yang udah lain. menemukan ruang aman itu, dan bagaimana proses untuk menemukan ruang amannya? Mungkin bisa dibagi ke kawan puan supaya kawan puan yang hingga saat ini masih belum menemukan ruang aman bisa meniru caranya Mbak Inaya. Banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memberikan ruang aman. Ini tergantung, misalnya mau lewat sosial media bisa, mau lewat mana-mana bisa. Tapi ada satu syarat yang saya rasa perlu kita lakukan kalau kita mau semakin membuka banyak ruang aman buat perempuan lain. Dan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau perlu bukan perempuan aja, tapi semua identitas. Yaitu mendengarkan. Sering dulu kita mendengar gini, ya saya akan berjuang untuk menjadi suara bagi yang tidak bisa bersuara. Sekarang ya, ini saran yang banyak dilakukan oleh teman-teman gerakan. Sekarang saatnya kita bilang bahwa ini bukan waktunya lagi untuk menjadi suara bagi yang tidak bisa bersuara. Mungkin iya, ada satu titik. Tapi yang lebih penting adalah tolong dong itu mic-nya dikasih supaya orang lain bisa bicara. Kita kasih mikrofonnya ke sebanyak-banyaknya perempuan supaya mereka bisa bicara. Dan kita dengarkan mereka. Sudah saatnya kita tidak hanya bicara, tapi kita mendengarkan mereka. Kita kasih panggungnya. Kita kasih ruangnya. Dan mendengar itu artinya saya nggak ngomongin cuman, ya udah Mbak Valen ngomong. Terus saya diam, tapi pikiran saya kemana-mana. Nggak gitu. Seringkali kita mendengar itu dengan apa ya? Dengan kondisi bahwa, oh Valen ngomong gini nih, entar gue jawabin gimana ya? Oh, entar gue jawabin gini aja nih. Nah, bukan itu. Tapi mendengar itu benar-benar pakai empati, pakai compassion gitu. Bahwa apa yang disampaikan oleh perempuan lain, apa yang disampaikan oleh orang lain itu sama pentingnya dengan cerita kita. Oke, mendengarkan tidak hanya untuk memperoleh respon secara lisan, tapi adalah lebih lanjut atau tindak lanjut daripada orang-orang yang mendengarkan. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah pertanyaan atau apakah suara daripada para puan yang mungkin secara kekinian semakin banyak sudah didengarkan dan sudah ada tindak lanjutnya di Indonesia secara kekinian, baik itu dari segi pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, atau apapun itu, Mbak Inaya? Dari surveinya gimana nih? Boleh dong dibagi ya? Ya. Gini, Kak Valen, saya mau membetulin pernyataan Kak Valen dulu barusan gitu ya. Mendengarkan bukan hanya untuk memberikan respon, tapi juga untuk memberikan apa tadi masukan apa dan segala tindak lanjut. Tindak lanjut. Kadang-kadang nggak perlu ada tindak lanjut juga nggak apa-apa. Oke. Dengerin aja. Kadang-kadang yang kita butuhkan kadang juga cuma itu aja, dengerin aja gitu. Tapi dia tahu kita ada di situ untuk mendengarkan. Kita support, karena kalau tindak lanjut nggak melulu kita semua punya solusi untuk memberikan tindak lanjut gitu ya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau tadi pertanyaannya adalah tadi apa, aku jadi agak lupa pertanyaannya. Sudahkah mendapat respon yang layak daripada pihak yang ditujukan, kepada siapa itu cerita itu disampaikan? Saya pernah melakukan wawancara kepada sekitar mungkin more or less ratusan orang perempuan dan bukan perempuan gitu ya, tentang bagaimana kehidupan perempuan di Indonesia. Dan yang saya wawancarai bukan hanya orang Indonesia, ada beberapa orang asing yang sedang tinggal di Indonesia gitu. Nah, itu saya lakukan wawancaranya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Saya menemukan satu hal yang menarik, yang mayoritas dinyatakan oleh mereka, itu begini. Awalnya mereka akan bercerita tentang hal-hal yang tadi, stigma perempuan, mereka ngerasa diperlakukan nggak adil, mulai dari di catcalling, padahal udah tertutup semua, sampai ada yang terkena pelecehan, terus atau bahkan ada yang dipoligami, tapi sebenarnya nggak pengen, pokoknya gitu-gitu banyak banget kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perempuan gitu, dengan masalah-masalah perempuan, tapi mereka selalu mengakhirinya dengan ngomong gini. Tapi kalau dibandingin sama perempuan di negara-negara lain, saya senang kok tinggal di Indonesia karena kondisinya masih sangat layak buat perempuan. Mungkin kalau kita tinggal di Afghanistan beda banget kondisinya hari ini, gitu ya, atau di negara-negara yang lain gitu.
Nah, misalnya di Saudi, saya punya teman di Saudi yang dia perempuan, kalau kemana-mana kalau dia mau nyetir, dia harus pakai baju laki-laki supaya bisa nyetir, gitu. Sekarang udah mulai terbuka. Nah, apa namanya? Tapi kita nggak mengalami hal tersebut. Kita bahkan nggak mengalami perempuan nggak boleh voting. Ini kita lebih maju nih dari Amerika di bagian ini. Di bagian pemilu, ketika Indonesia merdeka dan punya pemilu, perempuan udah boleh milih tuh. Ya. Padahal di negara lain belum tentu. Di negara lain yang sebesar Amerika gitu ya, atau Kanada, itu dulu itu perjuangan tuh supaya perempuan bisa ikut pemilu, bisa nyoblos. Nah ini, jadi kita tuh tetap punya harapan besar bahwa ini belum mainstream, bahwa kita masih mengalami banyak banget stigma, kita masih, kalaupun kita punya ruang-ruang untuk bekerja, tapi sekarang banyak narasi yang kemudian mengkat perempuan, iya, tapi tetap saja kita punya harapan besar bahwa selalu ada hal-hal kayak gini, selalu ada teman-teman dari para puan, dari teman-teman gerakan lain yang apa ya, yang membesarkan, yang mengamplifikasi suara-suara itu, gitu sih. Ada yang bilang nih, dari segi politik iya, tapi kalau affirmative action belum. Iya, bisa enggak gitu. Loh, kalau kita bilang bahwa totally enggak, ya enggak. Tapi itu belum mainstream mungkin iya. Apa sih Mbak hambatannya dan apa yang harus dilakukan supaya apa yang kita sampaikan itu didengarkan? Bersuara itu satu, amplifikasi itu. Yang kedua ya apa namanya, mendengarkan. Ketika ada orang lain yang bicara ya kita dengarkan juga. Jangan kita maunya kita juga bersuara terus, tapi ketika orang lain ngomong kita juga nggak mau dengerin. Kita dengerin aja. Saya rasa hari ini terutama perempuan. Nih kayak kemarin deh. Oh ya, saya mau ngucapin selamat juga nih buat para perempuan semuanya dan bukan perempuan tentunya, bahwa akhirnya perjuangan kita bersama RUU TPKS sudah menjadi UU TPKS. Itu adalah upaya besar dari para perempuan dan bukan perempuan supaya suara-suara perempuan itu bisa didengar, bahwa ada kebutuhan yang besar gitu. Itu didengar. Itu salah satu bentuk, salah satu bukti. Amplifikasi terus, suarakan terus. Cari ini apa namanya, ally, sekutu. Nah, di sini nih pentingnya para laki-laki, para gender ketiga untuk kemudian bersekutu. Nih ya, perempuan aja kita masih ngomongin nih, perempuan nggak didengar, apalagi segala macam, apalagi gender yang lain. Gitu. Jadi persoalan kita masih banyak. Dan kalau misalnya saya rasa dulu-dulu gini, saya punya satu foto yang kalau menurut saya menarik banget. Saya ini kan orang NU ya, gitu. Dari sebelum saya lahir saya udah NU gitu. Karena kakek saya pendiri NU. Ada satu foto yang menarik sekali, yang saya suka banget. Itu adalah foto satu lembaga perempuan di NU yang namanya Muslimat, gitu ya. Nah, yang menarik dari gambar itu adalah ini gambar zaman dulu nih, pas kemerdekaan ya kan. Itu para perempuan, gambarnya para perempuan apa Muslimat itu pakai kebaya, pakai kerudung dan segala macam, bawa senapan coy. Itu mereka beneran lagi apa namanya, lagi mau perang gitu, beneran gitu, perang kemerdekaan, memerdekakan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya udah dari dulu kita punya itu. Kemerdekaan itu kita udah punya dari dulu. Jadi do it, just do it. Lakuin aja. Gitu. Oke. Nah, teman-teman yang lain membantu membuat ruang aman supaya itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, Mbak Inayah tadi nyampein bahwa kalau mau didengarkan, ya beranilah bersuara, just do it gitu kan. Tapi ada juga tadi pernyataan dari kawan puan yang ikut berpartisipasi dalam menti.com, itu dia bilang bahwa mencoba bersuara tapi takut akan adanya respon yang tidak sesuai harapan. Nah, itu gimana tuh untuk bisa menimbulkan rasa keberanian supaya kita juga bisa bersuara itu gitu? Saya rasa sih gini ya, saya rasa kalau cuma respon
kita takut sama respon, itu kayaknya bukan persoalan perempuan doang deh. Itu semuanya juga kayaknya ngalamin itu. Saya yakin yang laki-laki juga ngalamin itu. Gitu. Jadi yuk kita letakkan kondisi-kondisi di mana ini memang berhubungan dengan gender gitu, dan yang memang tidak gitu. Tapi betul bahwa banyak sekali perempuan, bahkan hari ini saya tuh nggak habis pikir 2022 gitu ya, ada loh orang-orang yang masih bilang misalnya ketika RUU TPKS disahkan jadi undang-undang. Undang-undang TPKS, Mbak, kita singkatnya berarti ya udah disahkan. Ya, undang-undang TPKS itu kemudian ada yang komen kayak gini, gila sekarang laki-laki akan bisa kemana-mana karena nggak dapet jatah, misalnya kayak gitu-gitu. Perempuan tuh kan udah jelas harusnya ikut omongan laki-laki. So ini 2022, otak lu tuh udah otak zaman dulu banget tuh, kayaknya mesti di-upgrade habis-habisan gitu. Coba deh bawa ke service center. Saya masih bingung, itu banyak banget, tapi faktanya banyak banget yang mikir kayak gitu. Nah, terus ya kita kalau mau bilang, terus gimana dong? Gimana ngubahnya? Ya nggak bisa, tapi kita bikin jadi mainstreaming. Kita bikin semakin jadi mainstream. Saya ingat nih, saya nggak tahu teman-teman, mungkin teman-teman generasi Z itu nggak ngalamin. Ini tapi saya kasih tahu ya teman-teman, ketika kalian sekarang hari ini perempuan ke toilet perempuan di mall atau di tempat umum, kalian kan sekarang ngantri, benar-benar ngantri sesuai kedatangan tuh. Jadi nanti pintu yang mana yang kebuka, kalian akan masuk duluan. Jadi first come first ini kan ya. Ini saya kasih tahu, waktu zaman saya kuliah apa segala macam, itu belum terjadi tuh. Orang masih kayak, ya suka-suka gue, pokoknya ada pintu kosong ya gue akan ngantri di situ. Bodoh amat udah ada yang ngantri duluan. Dan itu butuh waktu lama banget untuk bisa sampai kayak hari ini. Tapi ada orang-orang yang memulai perubahan itu. Nah, apakah ada orang yang masih suka colong-colong? Ada, banyak. Tapi mainstream enggak? Enggak. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah membantu supaya suara perempuan jadi mainstream. Supaya gini nih, nanti nggak ada lagi, kalau ada orang yang masih, ya tadi itu, yang masih punya otak, tadi ada quote, aku suka banget, ada quote satu perempuan leader ya, dia leader banget, bangun bisnisnya, pokoknya pemberdayaannya luar biasa. Dia jawab komen ketika ada orang ngomong gini, ya udah jelas-jelas laki-laki itu pemimpin, kan perempuan tinggal ngikut, apa susahnya sih gitu. Terus dia bilang gini, maaf ya, seseorang nggak jadi pemimpin hanya karena dia punya gitu ya, punya alat kelamin laki-laki gitu. Seorang jadi pemimpin karena dia punya kapabilitas, dia punya ilmu, dia punya kemampuan leadership yang baik, dia punya manajemen skill dan segala macam. Nah, poinnya itu yang bisa kita lakukan. Perbesar itu di perempuan-perempuan. Oke, jadi ciptakan sesuatu yang baru hingga akhirnya sesuatu yang baru itu jadi kebiasaan, dan pada akhirnya orang-orang yang menolak atau menganggap bahwa ngapain sih harus kayak gitu, orang udah ada patennya yang kayak gini, itu pada akhirnya juga akan menepi dan mengikuti terobosan baru yang dilakukan oleh yang mungkin tadi kaumnya sangat minoritas untuk menjadi mayoritas. Nah, oke. Sekarang kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan daripada kawan Puan yang mungkin tadi sudah memberikan pertanyaan lewat chat box. Kita bisa sambil kita menunggu ya, meskipun tadi memang infonya sudah ada banyak yang ingin bergabung untuk bisa langsung tanya ke Mbak Inayah. Kita akan ulur dulu dengan pertanyaan-pertanyaan lain ya. Mbak Inayah, mungkin ini bisa dikatakan bahwa pertanyaan pribadi ya. Banyak kayaknya nih. Mbak Inayah mungkin bisa kasih tahu ke kami, menurut sudut pandang Mbak Inayah ini, sebagai seseorang yang ingin bersuara atau berpendapat, respon seperti apa sih yang Mbak Inayah inginkan dari orang lain? Tadi kan kalau di awal sebenarnya kita nggak perlu tindak lanjut aja, tapi untuk mungkin hanya didengarkan aja udah cukup gitu. Apa ada yang lain ya yang Mbak Inayah juga ingin sebenarnya respon yang diharapkan gitu? Saya yakin ini harapan dari semua orang. Saya sotoy banget sih, tapi kalau saya sih ngarepin itu, yaitu nggak dijudge. Pada saat kita cerita tuh nggak dijudge. Kebanyakan dari kita nggak mau membuka, nggak mau cerita, ya karena tadi itu, takut dianggap bodoh, takut dianggap kecil, takut dianggap, kamu kurang bersyukur deh, atau apaan sih gitu aja,
ih drama banget sih lo gitu, atau apapun, atau apa sih perempuan nggak penting banget atau apapun. Nah itu judgement. Jadi ya udah, kita cuma pengen udah dengerin aja. Mbak Inaya sadar nggak kalau misalnya di kolom chat ini, di chat box ini, ketika Mbak Inaya bilang, apaan sih orang cuma gitu doang, apaan sih norak banget, apaan sih nggak bersyukur, itu banyak banget langsung yang bilang, oh iya betul betul Pol, betul banget, betul banget. Itu juga suara aku kelihatannya udah diketikin di situ deh Mbak Inaya. Iya, ada yang ngomong gini, malah adu nasib, bener banget. Lu gitu doang, lu tau nggak gue tuh ya, gitu lah, malah ngadu. Iya benar. Oke, kita coba langsung bacain chat dari kawan puan yang ingin langsung tanya ke Mbak Inayah ya di sini. Mungkin bisa sambil dilihat di screen. Oke, dari Rizka Martavia, Bekasi. Jika kita tinggal bersama orang tua yang otoriter, yang sedari kecil sudah mendidik dengan keras dan disiplin, bagaimana caranya sebagai seorang perempuan yang harapan dan impiannya yang selalu ditentukan oleh orang tua? Silakan Mbak Inayah. Oke, saya ini kayaknya bukan orang yang tepat untuk menjawab kayak gini gitu ya. Pertama karena saya tidak pernah merasakan orang tua yang otoriter dan disiplin. Saya nggak disiplin sama sekali. Saya orangnya seenak udel gitu kan. Jadi saya juga bingung. Kayaknya bahkan orang tua saya itu punya punya problem mendisiplinkan saya. Karena saking bebasnya ya untuk berekspresi, silahkan gitu ya. Tapi ini gimana dengan pertanyaan ini? Tapi maksud aku gini, aku nggak tahu jawaban yang tepat apa. Tapi terima kasih lo udah bertanya, dan saya yakin ini pertanyaan banyak orang karena ternyata tadi kayaknya banyak banget yang nanya kayak gitu. Nah, ini problem kita sama-sama. Saya rasa gini, seringkali kita nggak mendapatkan situasi yang ideal di rumah. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngeluarin itu ke teman-teman lain karena nggak punya ruang juga. Saya mungkin nggak bisa ngasih jawaban harus gimana. Tapi mungkin kalau kita ngobrol, mungkin kalau saya bisa ajak Mbak Mata ya, kalau nggak salah Mbak Mata, untuk ketemu orang lain yang punya problem serupa, mungkin itu akan bisa membantu. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya, Mbak Mata punya nggak nih support system di lingkungannya yang bisa mengajak kayak gitu? Nah, makanya ini pentingnya kita membuat ruang aman, ini pentingnya kita memberikan ruang seluas-luasnya supaya orang-orang kayak Mbak Mata, meskipun kalau gini, saya pribadi saat ini nggak bisa jawab itu, tapi minimal saya mungkin bisa sounding ke orang lain. Ada nggak yang kira-kira kayak Mbak Mata juga problemnya? Ada yang bisa bantu nggak, guys? Gitu. Oke, kita kasih kesempatan. Ada yang bisa bantukah? Mungkin bisa kasih raise hand ya. Kita ini diskusi terbuka. Ada juga yang sepengalaman yang mungkin sudah menemukan solusi. Kalau misalnya belum berani berbicara, bisa ditaruh di kolom chat sebagai saran untuk afirmasi kepada tadi yang sudah bertanya. Mbak Valen, tapi saya mau nanggapin, ada satu yang nanya gini. Oke, boleh. Saya jawaban yang tepat untuk orang tua yang selalu mendorong segera menikah karena usia yang hampir kepala 3, padahal saya belum siap. Terima kasih. Ya diomongin baik-baik. Tapi kalau mereka nggak, ada kemungkinan mereka nggak terima, mereka akan tetap melakukan itu. Iya, banyak gitu. Itu dialami oleh banyak perempuan. Bahkan kami sedang menggarap, saya sama teman-teman lagi menggarap cerita tentang hal tersebut. Karena ini kayaknya relate banget. Saya relate, tapi bukan orang tua yang menekan, tapi lingkungan. Jadi saya nggak tahu Mbak Windy kalau misalnya harus jawab apa selain ya sudah, kalau memang belum siap ngomong aja. Akan ditolak mungkin. Tapi it's worth to try. Ngomong baik-baik, sekali, 2 kali, mungkin itu terus yang bisa dilakukan. Mungkin bisa ngobrol sama yang lain untuk mencari cara gimana ngomongnya ke mereka. Tapi ya sudah. Tapi Bapak yang Kak Windy bisa ngomong adalah, mungkin bisa ngomong gini Kak Windy. Itu Inaya Wahid hampir kepala 4 juga belum nikah. Jadi santai aja. Berarti sebenarnya diperlukan ya Mbak untuk kayak ngeyel gitu, istilah bahasa Jawanya apa ya? Istilahnya untuk tidak menuruti hal-hal pakem, atau mungkin apa ya istilahnya ya? Perlu nggak sih bisa atau disahkan aja atau dibenarkan nggak sih kita ngeyel untuk mungkin sesuatu yang ayo dong jangan kepikiran ini terus orang tua ini gitu. Segala tuntutan-tuntutannya kan bisa nanti ada waktunya sendiri gitu.
Valen, kalau kita nggak ngeyel, hari ini kita nggak nyampe nih, para puan nggak ada. Oke, that's right. Oke, benar-benar. Jadi ya hal-hal yang sah aja ya untuk kita ngeyel sedikit, karena memang untuk perubahan zaman harus dimulai dengan adanya perubahan sedikit-sedikit dalam lingkungan keluarga. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh dibantu? Ini pertanyaan dari Jen di Bogor. Menurut Mbak Inaya, apakah selama ini perempuan yang berprivilege kebanyakan terhanyut dalam budaya patriarki dikarenakan privilege-nya yang menjadikan perempuan ditarik oleh force patriarki atau bagaimana? Enggak juga. Gini, kebanyakan perempuan berprivilege atau kebanyakan orang berprivilege tidak melakukan perubahan karena nyaman. Karena banyak keuntungan yang didapat. Itu sih, simple. Banyak orang nggak mau melepaskan kenyamanan itu. Nah, padahal posisi privilege itu penting banget untuk membuat perubahan. Mereka yang sebenarnya bisa bersuara gitu. Perempuan bahwa kemudian ada yang berprivilege terus kemudian menjadi force dari laki-laki dan menjadi force dari patriarki, ada banyak. Bahwa persoalannya seperti yang tadi diomongin sama Mbak siapa tadi dari Bogor itu, Mbak Jen, bisa jadi. Tapi apakah semuanya pasti alasannya gitu? Enggak juga. Ada banyak alasan lain. Karena kita juga melihat ada banyak banget perempuan dari kelompok tidak berprivilege yang menyokong habis-habisan patriarki. Gitu. Saya sering banget dengar, saya yakin teman-teman semua pasti sering banget dengar kayak gini. Ketika misalnya ada orang yang bilang, iya, aku tuh di stigma kayak ya pantesan aja lakinya selingkuh, abis nggak jaga badan sih, nggak jaga ini sih, abis begini sih, abis begitu sih, gitu. Pantas. Saya pernah bahkan mendengar kayak gini, ada teman saya yang mendapatkan KDRT dari pasangannya, dan KDRT-nya ini benar-benar parah. Teman saya sampai harus diopname karena giginya hancur, kepalanya dihajar ke marmer gitu ya. Dan yang saya terkejut adalah banyak teman-teman saya yang lain yang bahkan kemudian menjawabnya dengan meresponnya dengan ya jelas aja dia kan anaknya kayak gitu, kayak ya emang minta dihajar aja gitu. Dan itu yang melakukan perempuan, yang menyatakan itu perempuan. Ada yang bilang cibiran tetangga, julitan saudara, ya kan? Nah itu banyak banget yang bahkan perempuan-perempuan lain yang saling menjudge. Apakah mereka punya privilege? Belum tentu. Gitu. Tapi poinnya adalah seringkali mereka nyaman ada di posisi itu. Jadi yang perlu kita tunjukkan adalah bahwa ini udah nggak bisa lagi pakai cara kayak gitu. Dan sebenarnya mereka yang rugi. Kalau posisinya nggak setara, kita semua sama-sama rugi loh, termasuk laki-laki. Oke. Banyak sekali nih orang-orang yang benar-benar pengen tanya ke Mbak Inaya, apalagi jawaban Mbak Inaya ini rame banget, bisa memunculkan orang-orang yang berpihak kepada orang-orang kayak Mbak Inaya ini ya. Kita langsung aja ke next Q&A daripada kita mengelur-ngelur waktu lebih banyak. Mbak Inaya, makasih ya udah kasih contoh yang relate banget, dan mungkin bisa ditambahin lagi apa seharusnya sikap yang harus dilakukan dengan respon-respon yang beragam yang tentu merugikan kita. Ini dari Bandar Lampung, lumayan jauh Mbak Inaya. Ada Henny Melati yang tanya, kalau diri sendiri suka membandingkan diri dengan orang lain, bahkan itu sesama perempuan, dengan tujuan untuk memotivasi diri mencapai sesuatu yang lebih, apakah termasuk dengan mencintai diri sendiri juga? Tujuan akhirnya kan untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Nah, gimana Mbak? Oke, Mbak Henny, gini, saya nggak akan bilang bahwa cara itu salah atau cara itu betul. Ya terserah Mbak Henny. Kalau Mbak Henny menganggap bahwa dengan membandingkan dengan orang lain, terus Mbak Henny gitu termotivasi gitu ya. Kalau dia bisa punya gaji 40 miliar sebulan, aku juga bisa gitu. Aku harus bisa. Ya mungkin itu bisa aja. Banyak orang yang kayak gitu. Saya nggak akan bilang perempuan. Banyak orang yang membutuhkan motivasi itu. Saya bukan orang yang kayak gitu. Karena sekali kalau buat saya itu nggak sustainable. Habis itu saya malah sibuk banding-bandingin. Terus saya kan, ya kan tuh kan gue nggak kayak dia. Ya kan. Duh ya dia mah enak gitu. Akhirnya jadi malah sibuk di situnya.
gitu. Bukan hanya jadi motivasi. Tapi saya nggak akan bilang itu salah atau enggak. Apakah itu self love atau enggak? Saya nggak tahu. Tapi apakah itu pertanyaan saya adalah Mbak Heni sendiri yang tahu. Di Mbak Heni. Apakah itu sustainable buat Mbak Heni? Kalau iya, then do it. With all due respect. Kalau enggak, don't do it. Gitu aja. Cari cara yang lain. Kalau saya memutuskan untuk tidak membanding-bandingkan. Karena gini, gampang banget ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Tapi kalau buat saya, efeknya saya selalu akhirnya jadi menjatuhkan diri saya sendiri. Padahal saya nggak tahu. Yang saya selalu bilang, ya iyalah yang dia munculin di sosial media kan yang bagus-bagusnya doang. Masa dia lagi dikejar-kejar sama debt collector, dia mau posting kan enggak. Aib dong, itu nggak patut ditunjukin dong. Iya benar, artinya boleh jika itu memang bisa sesuai dengan kapabilitasnya perempuan itu, tapi kalau misalnya memang, kan kita nggak tahu ya proses untuk mencapai hal yang baik yang mungkin dijadikan role model kita itu adalah gampang atau bisa sesuai dengan apa porsi yang kita sudah lakukan untuk effort itu. Tapi kalau misalnya itu merugikan dan sulit, mending tinggalin aja gitu ya Mbak Inayah ya. Karena gini, kayak misalnya gini, kita kan nggak tahu ukurannya. Kalau kita membandingkan, kita ukurannya pakai ukurannya dia tuh. Bukan ukuran kita. Padahal tiap orang kan beda-beda. Yang buat saya pencapaian belum tentu buat orang lain pencapaian. Ya. Jadi kalau saya sih mendingan fokus aja di diri saya. Fokus saya bisa ngapain, dan terutama untuk orang lain. Ada Mbak Reni yang bilang internalize misogyny juga jadi faktor. Yap. Dan sekali lagi, misogyny tidak hanya dimiliki, dia nggak punya gender. Misogyny seperti patriarki, perempuan juga bisa juga punya misogyny. Gitu. Oke. Masih ada waktu untuk kita jawab pertanyaan dari kawan Puan? Masih ada satu pertanyaan lagi? Oke, udah nggak ada ya. Mbak Inayah, ini pertanyaan kita stop dulu soalnya makin banyak nih pertanyaan. Mungkin kalau Mbak Inayah lagi pengen ngejawab lewat chat, boleh banget. Karena sambil menunggu nanti kita kan ada sesi lagi nih, kita mau ngobrol sama Mbak Inayah. Jadi Mbak Inayah, kita minta untuk stay tune dulu. Nah, mungkin ketika waktu istirahat sekitar 5-10 menit ini, kalau ada waktu, boleh tuh ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditujukan ke Mbak Inayah lewat kolom chat ya. Nah, ini untuk kawan Puan. Saatnya kita tiba di sesi untuk kuis ya. Kita di kuis ini kita akan memberikan hadiah untuk kawan Puan yang sudah antusias, sudah bergabung bersama kami sejak tadi di sesi kedua ini di jam 12 kurang mungkin ya. Kita akan kasih hadiah ke kawan Puan, tapi jangan lupa sebelum menjawab pertanyaan harus jawab di kolom chat dengan tulis nama _ domisili lalu jawab pertanyaannya. Pertanyaannya akan ada di layar, 3 jawaban pertama dan yang benar berhak mendapatkan e-voucher dari gramedia.com senilai Rp150.000. Pemenang kemudian akan ditentukan atau juga akan dihubungi oleh panitia. Pertanyaan yang pertama, apa saja tantangan kita dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan? Kedua, bagaimana caramu untuk menciptakan ruang aman agar perempuan berani bersuara? Dan yang ketiga, apa nama campaign yang sekaligus menjadi tema Kongres Para Puan Nusantara hari ini? Sekali lagi, jangan ada kawan Puan yang melakukan copy paste jawaban ya, jawaban yang unik, yang menarik, yang akan dipilih oleh panitia. 3 jawaban pertama dan benar berhak mendapatkan e-voucher gramedia.com senilai Rp150.000. 2 pertanyaan ini dijawab sesuai hati kawan Puan, dan yang ketiga pasti udah tahu dong, karena dari awal tadi sudah disebutkan sama saya soal campaign di tahun ini. Oke. Sekarang tiba saatnya kawan Puan, kita ke sesi According to Me atau Opinion Session. Dan saat ini kita sudah kedatangan seorang ibu penganyam dari daerah Solor, Nusa Tenggara Timur, Bu Mama Imelda Mina Manuk. Selamat siang, Mama Imelda. Sudah bergabung bersama kami secara daring? Oke, masih kita tunggu ya. Masih kita tunggu gabungnya Mama Imelda. Nanti Mama Imelda ini juga akan menyampaikan cerita bagaimana pengalaman terkait harapan kesetaraan perempuan di daerahnya. Nah, sebenarnya untuk para puan
ini juga membuka ruang diskusi atau ruang pesan begitu ya, pesan para puan yang bisa diterima dan kemudian akan disampaikan kepada masyarakat luas. Nah, para puan bisa langsung cek Instagram di cerita_parapuan untuk mengetahui bagaimana sih penyampaian atau surat para puan ini yang bisa didengarkan dan bisa disampaikan. Tidak disebutkan kok dari siapa. Jadi mungkin di sini adalah ladangnya kawan puan untuk bersuara, untuk berbicara, untuk bercerita. Karena cuma di para puan ini, kawan puan tidak sendirian, kamu didengar, dan tentu saja apapun masalahnya selalu didengar oleh para puan. Sudah bergabungkah? Oke, langsung saja kita ulang lagi untuk menyapa Mama Imelda dari Solor, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Mama. Apa kabar? Baik. Iya, terima kasih Mama sudah mau meluangkan waktunya bersama kami. Mungkin sebelum kita ngobrol, untuk Mama Imelda suaranya bisa lebih dikeraskan lagi ya, supaya nanti kawan puan semuanya terdengar. Oke, Mama mungkin bisa diceritakan kepada kami, kepada kawan puan yang tergabung di diskusi online saat ini, apa aja sih kegiatan ibu-ibu penganyam di NTT? Oke, adik, nama saya Imelda Amindah Manuk, asal dari Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan setiap hari sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai living assistant di rumah Anyam Mbak Anyam. Kami kerja selama 1 minggu itu 5 hari, 1 hari itu 4 jam kerja kami. Dan kami sudah sebagai penganyam ini sebagai tradisi atau budaya kami di Pulau Solor, itu warisan nenek moyang sejak dari dulu sehingga itu turun temurun untuk kami. Dan saya sendiri sejak gadis saya sudah tahu menganyam. Oke, sudah berapa tahun Mama berarti menganyam? 3 tahun Ade. Oke, sudah 3 tahun. Ya. Mama bisa disampaikan kepada kami semua yang ada di sini, apa harapan Mama Imelda untuk perempuan di Solor, di Indonesia ini? Oke, harapan saya semoga untuk ibu-ibu atau mama-mama Indonesia, mari kita mengembangkan bakat kita dan untuk mau mencoba hal yang baru sehingga bisa mandiri dalam menentukan arah hidup kami. Amin. Semoga harapan itu didengar. Mungkin kita bisa yang bergabung, kawan puan bisa sambil tepuk tangan. Kita berikan support kepada Mama Imelda yang terus berjuang, terus meneruskan tradisi dengan menganyam. Dan hingga saat ini tentu harapan Mama Imelda bisa menjadi kekuatan bagi kita semua, seluruh kawan puan di Indonesia untuk terus semangat mengedepankan bagaimana perjuangan perempuan. Tapi tidak terbelenggu oleh hal-hal yang bersikap wajib, terbelenggu tradisi, hanya saja memang harus meneruskan supaya memang tidak jauh daripada warisan budaya. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama kami jauh dari Solor, Nusa Tenggara Timur. Salam untuk mama-mama di sana, semangat terus untuk menganyamnya. Kami tunggu loh kalau nanti ada oleh-oleh ke sini hasil anyamannya ya Mama. Iya. Sampai jumpa lain waktu, Mama. Salam sehat selalu. Ya, oke. Mbak Inaya masih bergabung bersama kami. Tadi kami dikasih kesempatan oleh tim para puan nih untuk menjawab. Ada beberapa Q&A lagi. Karena saking banyaknya mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai ruang berdiskusi ya. Mbak Inaya masih bergabung bersama kami? Iya, masih. Maaf. Oke, masih. Saya pikir ada sabotase. Saya klik unmute kok nggak bisa. Oke. Gimana? Iya, semua dikendalikan oleh panitia. Aduh, panitia ini loh. Nanti aku briefing singkat ya, Mbak ya. Gimana? Oke, pertanyaan lanjutan tim panitia bisa disampaikan? Oke, Mbak Inaya, jadi untuk pertanyaan lanjutannya ini
harapan daripada Mbak Inaya mewakili perempuan-perempuan Indonesia. Kira-kira apa harapan Mbak Inaya terkait suara-suara perempuan? Bisa terkait yang ingin didengar, mungkin ingin didengar oleh pihak-pihak tertentu ya, di posisi tertentu atau di area geografis tertentu. Iya, pertama saya sebelum ngomongin itu saya cuma mau bilang, Mama Imelda, I love you, keren sekali. Apa namanya? Itu satu. Ya, oke. Tadi pertanyaannya adalah apa harapannya? Harapannya kalau buat saya tentu saja bahwa kesetaraan itu menjadi mainstream. Bahwa tidak perlu lagi ada identitas yang dikucilkan lebih dari identitas yang lain, apapun identitasnya. Termasuk salah satunya adalah gender. Bahwa kita, kalau harapan saya, kita memilih untuk percaya bahwa perbedaan identitas-identitas tersebut itu artinya adalah menambah kekuatan kita. Gitu. Bukan malah jadi masalah, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan. Artinya apa? Saya selalu dulu sering dengar waktu saya kecil joke kayak gini nih, bercandaan kayak gini. Kalau presiden jadi petani, pengacara jadi petani, ya, broker jadi petani, afirmator jadi petani. Petani jadi apa? Jadi banyak. Itu bercandaan bapak-bapak banget gitu ya. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak dalam satu negara semuanya petani? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia menjadi kuat, negara itu menjadi kuat karena ada begitu banyak perbedaan identitas, termasuk gender. Banyak negara-negara maju yang bahkan perlu mengimpor identitas yang berbeda supaya mereka punya kekuatan yang berbeda. Nah, kita punya kekuatan gender yang berbeda. Saya sih berharapnya kita semuanya menggunakan itu sebagai kekuatan, termasuk suara perempuan, menjadikan itu sebagai kekuatan. Itu harapan besar saya. Kak Valen, saya tadi, ini pertanyaannya banyak banget, saya nggak mampu jawab semuanya. Jadi yang saya lakukan adalah di kolom chat saya ketikkan email saya, silakan aja pertanyaannya diajukan ke situ. Nggak pertanyaan, curhat, atau apapun, cerita-cerita juga silakan. Kamu didengar, at least saya dengar. Gitu. Terima kasih Mbak Inaya sudah menyempatkan waktunya, bahkan sudah menyebarluaskan emailnya ya untuk kawan Puan, silahkan bertanya. Oke, sekali lagi kami ucapin terima kasih Mbak Inaya. Terima kasih juga loh sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk benar-benar ngejawab segala pertanyaan-pertanyaan kawan Puan. Kelihatannya kawan Puan sudah menemukan ruang aman nih di diri Mbak Inaya untuk bisa curhat dengan Mbak Inaya. Jadi kelihatannya Mbak Inaya membuka ruang aman sendiri untuk kawan Puan. Boleh loh kalau misalnya itu bisa jadi ladang positifnya untuk kawan Puan, bisa jadi ladang afirmasi positif kawan Puan untuk berani bersuara. Terima kasih karena nanti Mbak Inaya yang bisa lebih bersuara, perannya lebih besar lagi karena Mbak Inaya yang paling berani nih kelihatannya untuk ngeritik pemerintah ya. Lewat Mbak Inaya nih kita akan bersuara. Terima kasih Mbak Inaya, salam sehat selalu. Terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan afirmasi kepada kami, kawan Puan di seluruh Indonesia. Semoga lain waktu bisa ketemu ya Mbak Inaya. Ya, sampai jumpa. Kita ketemu offline. Dan Mbak Valenda semuanya. Thank you. Oke. Nah, sekarang kawan Puan yang dari tadi sudah stay di screen, bisa bergabung, bisa sama-sama lihat screen yang akan kami bagikan ke kawan Puan. Ini ada juga kami meminta untuk kawan Puan mengikuti atau memberikan tanggapan seputar arisan para Puan dengan mengunjungi link di bawah ini. Bisa sampaikan bagaimana penilaian-penilaian kawan Puan terhadap acara-acara ini dan apa yang diinginkan oleh kawan Puan supaya kami nanti para Puan bisa memberikan ruang diskusi lanjutan terkait dengan isu-isu yang ingin kawan Puan simak selanjutnya. Kami minta tolong untuk mengisi kuesioner yang tadi sudah disampaikan lewat link itu ya, kawan Puan, terima kasih. Kemudian kita juga ada writing competition di Instagram dan ruang pesan. Mungkin bisa juga dibantu untuk diperlihatkan di layar dalam rangka first anniversary, ulang tahun yang pertama para Puan, yang kemarin juga berbarengan dengan peringatan Hari Kartini 21 April 2022. Para Puan memperkenalkan campaign terbaru kami, yakni #kamu didengar.
Ayo ikut bersama para puan untuk mendukung sesama perempuan dengan hashtag ini, hashtag kamu didengar, yang tadi juga sudah digaungkan oleh Mbak Inaya Wahid untuk membantu campaign ini ya. Pasang Twibbon sekarang atau klik link di bio @cerita_parapuan. Kemudian upload di Instagram feed dengan caption menarik seputar para puan kamu didengar, dan tag 3 temanmu serta ingatkan mereka untuk semakin berani bercerita. Jangan lupa follow dan juga tag di @cerita_parapuan serta hashtag kamu didengar. Kami akan memilih 2 postingan terbaik yang akan mendapatkan hadiah utama berupa Lock and Lock Eco Air Fryer 1,6 liter senilai 1,7 juta rupiah, serta 3 postingan terfavorit yang akan mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar Rp350.000 dipotong pajak.